Agar para tetangganya bisa minum air bersih, pria bernama Arkan Mahendra menghabiskan $1 juta dari kantongnya sendiri untuk memasang sistem pemurnian air di lingkungan tersebut. Tanpa diduga, 5 tahun kemudian, tetangganya menuduhnya meracuni air setelah cucu milik Bu Ratna mengalami diare. Mendengar tuduhan itu, Arkan langsung marah karena beberapa hari sebelumnya ia tidak sengaja melihat Bu Ratna menggunakan air bersih untuk mencuci pakaian dan mengepel lantai. Tak tahan melihat air terbuang sia-sia, Arkan menegurnya secara langsung. Namun Bu Ratna menyimpan dendam dan memanggil petugas penegak hukum, bersiap memberinya pelajaran. Menghadapi tuduhan tersebut, para tetangga lainnya seperti Pak Darto, Bu Lina, dan Johan tidak hanya tidak membelanya, tetapi juga ikut menyalahkannya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada makan siang gratis dan percaya, Arkan pasti memasang sistem itu untuk menjadikan mereka sebagai bahan percobaan. Melihat orang-orang yang selama ini ia bantu justru berbalik melawannya, hati Arkan benar-benar hancur. Tanpa berkata apa-apa, Arkan langsung memanggil tim teknik, miliknya yang dipimpin oleh Rizky, untuk mencopot seluruh peralatan pemurnian air dari lingkungan tersebut. Para tetangga menyaksikan sistem itu dibongkar satu persatu sambil merasa puas, mengira mereka telah menang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pembalasan sebenarnya baru saja dimulai. Ternyata Arkan dulunya adalah seorang insinyur air terkenal. 5 tahun lalu, ibunya, Sulastri, meninggal akibat penyakit parah yang disebabkan oleh pipa lingkungan yang terkontaminasi. Karena tidak sanggup melihat tragedi serupa terjadi lagi, Arkan rela menghabiskan $1 juta demi memasang sistem penyaringan air terpusat untuk seluruh warga. Tujuannya sederhana, agar semua orang bisa menikmati air bersih setiap hari. Namun pada akhirnya semua orang justru mengkhianatinya. Dalam kemarahannya, Arkan memerintahkan Rizky dan tim teknik untuk segera membongkar semuanya. Manajer properti, Herman Wijaya, buru-buru datang menghentikannya. Herman mengatakan bahwa warga sudah terbiasa dengan sistem itu dan Arkan tidak berhak mencabut fasilitas tersebut sesuka hati. Mendengar itu Arkan langsung mengeluarkan surat perjanjian tanggung jawab yang membuktikan bahwa seluruh peralatan tersebut sepenuhnya adalah miliknya pribadi dan ia berhak menghentikan layanan kapan saja. Herman langsung terdiam, ia hanya bisa menyaksikan peralatan senilai jutaan dolar itu berubah menjadi tumpukan besi tua di depan matanya. Pembongkaran berlangsung seharian penuh, sementara para tetangga tetap merasa Arkan akhirnya menyerah. Untuk menunjukkan kekuasaan mereka, Pak Darto bahkan mulai mempermasalahkan lampu anti nyamuk dan bangku taman yang dulu dipasang Arkan di halaman lingkungan. Ia mengatakan fasilitas itu memakan ruang publik dan kembali melaporkannya kepada petugas penegak hukum. Namun Arkan sama sekali tidak marah. Ia dengan tenang membayar denda sebesar $5,000, lalu memerintahkan tim konstruksi menyingkirkan seluruh lampu dan bangku tersebut. Para tetangga masih belum memahami apa yang sebenarnya akan terjadi. Mereka tidak tahu bahwa pipa-pipa di bangunan itu sudah berkarat dan menua selama lebih dari 30 tahun. Selama ini, sistem pemurnian milik Arkanlah yang menyaring seluruh karat, sedimen, dan zat berbahaya sehingga air yang mereka gunakan tetap bersih setiap hari. Namun sekarang perlindungan itu telah hilang, dan sebentar lagi, seluruh endapan racun yang tertahan selama puluhan tahun akan mengalir kembali ke rumah mereka satu persatu.